Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dalam setengah hari berikutnya, Han Li mengunjungi beberapa puluh toko berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama. Bahkan ada banyak penjaga toko yang menasihatinya untuk membuat rencana lain sesegera mungkin, mengatakan bahwa meskipun item ini pernah muncul di kota Gathering Moon sebelumnya, kemungkinan kemunculannya kembali kurang dari 1:10.000. Setiap kali, Han Li akan mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan ke rumah lain. Saat senja, langit mulai gelap, dan Han Li datang ke gedung Jadekun yang disebutkan oleh Dewa Api Panas sebelumnya. Sedikit berbeda dari yang dia bayangkan, gedung Jadekun ini bukanlah bangunan yang megah, melainkan hanya sebuah menara segi 8 yang menempati area yang relatif luas. Itu memiliki dinding merah dan ubin hijau, dan ada lonceng yang tergantung di sudut bangunan. Itu memiliki sedikit pesona sederhana dari dunia fana. Pada saat ini, pintu di sisi selatan menara tertutup rapat, dan ada jimat penyegel dengan jejak istana abadi Gunung Hitam di luar. Setelah beberapa penyelidikan, Han Li menemukan bahwa gedung Jadekun ini bukanlah organisasi pedagang, tetapi tempat yang khusus digunakan untuk pelelangan. Selain itu hanya akan dibuka setiap 3.000 tahun sekali selama perayaan pendirian kota. Dan masih ada sekitar 2 atau 300 tahun sebelum pembukaan berikutnya. Karena itu, Han Li menemukan penginapan abadi yang agak pribadi di kota pengumpulan gunung dan menyewa tempat tinggal gua sementara untuk saat ini. Pada siang hari, dia akan pergi mencari harta karun, dan pada malam hari, dia akan memasuki pengasingan untuk berkultivasi. Waktu berlalu dalam sekejap, dan 6 tahun telah berlalu. Dia tidak menemukan apapun dalam pencarian kristal Xuanzi, tetapi dia tahu banyak tentang pasar di pusat kota Jukun ini. Tempat ini layak disebut pertemuan dewa dan pedagang. Ada berbagai macam bahan spiritual dan obat spiritual, dan jumlah berbagai boneka dan senjata sihir. Itu jauh lebih baik daripada kota besar manapun di domain Dewa Northern Frost. Dan dari segi kualitas dan harga, tempat ini sebenarnya punya keuntungan besar. Dibandingkan dengan kesewenang-wenangan harga barang di aliansi Anika, tempat ini jelas lebih formal dan lebih standar. Oleh karena itu, dalam proses pencarian kristal Xuanzi, Han Li menjual banyak senjata dewa dan materi spiritual yang tidak dia butuhkan. Dia juga membeli banyak bahan tambahan untuk memurnikan pil, termasuk pil roh jahat. Tapi dia tidak berani membeli terlalu banyak. Dia hanya membeli 1 atau 2 porsi dari setiap jenis bahan pelengkap pil obat. Lagi pula, jika dia benar-benar menemukan kristal Z yang mendalam di masa depan, siapa yang tahu berapa banyak batu esensi abadi yang harus dia keluarkan. Meskipun dia telah membuat rejeki nomplok di mansion Dewa Netherfrost sebelumnya, setelah ratusan tahun konsumsi di dunia purba, serta hadiah yang dia berikan kepada Jin Tong dan Xiao Bai sebelum pergi, ditambah konsumsi di kota ini selama periode ini, waktu dia ditinggalkan dengan kurang dari 500.000. Jumlah batu asal abadi ini terdengar sangat banyak, dan faktanya, memang banyak. Namun, itu telah menyusut lebih dari setengahnya sebelum dia memasuki wilderness. Kecepatan konsumsi seperti itu bahkan menyebabkan Han Li merasa sedikit tidak tahan, dan dia memutuskan untuk lebih teliti di masa depan. Sampai hari ini, dia pada dasarnya mencari di sebagian besar toko besar di kota, tetapi tidak ada berita tentang kristal Xuanzi sama sekali. Kultivasi sebelumnya juga banyak tertunda, jadi Han Li meninggalkan kota Gathering Mountain dan kembali ke Wild Crane Valley lagi. Hari-harinya di lembah secara alami terus mengikuti nama, awan pengembara dan burung bangau liar, damai dan nyaman. Kurang dari setengah tahun setelah kembali ke lembah, Tuan Jing yang tiba-tiba mengiriminya surat, mengundangnya ke paviliun riak terlupakan di lembah untuk berkumpul. Dia berkata bahwa, si Mei Niang,
yang dia seduh sebelumnya telah mencapai kematangannya, dan dia ingin semua orang datang dan mencicipinya. Han Li awalnya ingin menolak, tetapi pria itu mengiriminya 3 surat berturut-turut, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan gua. Paviliun riak yang terlupakan terletak di kedalaman lembah bangau liar, dan itu paling dekat dengan tempat tinggal gua Mowuksue. Itu adalah paviliun tepi sungai yang dibangun di tengah danau di tengah kolam hijau tua. Areanya tidak terlalu besar, tetapi balok-balok yang diukir dengan indah dan kasau yang dicat dibangun dengan sangat indah, memberikan cita rasa yang unik. Pada saat Han Li tiba di Forgotten Ripple Pavilion, semua orang sudah ada di sana. Duan Yuzai dan beberapa orang lainnya sedang duduk mengelilingi meja batu di paviliun tepi sungai. Ada beberapa buah abadi dan sayuran roh di atas meja, dan ada pot anggur giok di sebelahnya. Itu diisi dengan anggur ungu tua yang memancarkan aroma anggur yang kaya. Yu Ziki, yang telah berganti menjadi jubah seputih salju, berada sedikit lebih jauh dari mereka. Dia sedang membakar dupa cendana dan duduk bersila di belakang Gukin. Jari-jarinya yang ramping memetik senar, dan matanya dipenuhi dengan senyum hangat. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat satu-satunya wanita di paviliun. Rekan Li, di lembah bangau liar ini, hanya kamu yang memiliki selera yang bagus, dan kamu menyukai barang ini sama seperti aku. Jika kamu tidak datang, bukankah itu terlalu menyakitkan bagiku? Tuan Jing yang mengeluh saat melihat Han Li datang terlambat. Dia memegang cangkir anggur hijau zamrud sebening kristal di tangannya. Haha, apa yang kamu bicarakan, rekan Jing Yang? Saya baru saja kembali dari kota Kun Gathering, dan saya masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Kalau tidak, saya tidak akan berani melalaikan tugas saya. Mohon maafkan saya, semuanya, kata Han Li tersenyum sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Kudengar rekan Li pergi mencari batu bunga hati. Apa kau menemukan sesuatu? Seorang wanita cantik dengan gaun seputih salju dengan sosok anggun membungkuk sedikit pada Han Li sebagai bentuk sapaan dan bertanya pada saat bersamaan. Terima kasih atas perhatianmu, Primo. Aku datang ke sini tanpa alasan. Aku tidak menemukan apapun, kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Teman lamaku itu juga mengirim surat. Dia mengatakan bahwa dia sudah bertanya-tanya, tetapi tidak ada berita tentang mistik Zi Crystal, kata Duan Yuzai yang masih mengenakan pakaian hitam rapi. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Semuanya tergantung takdir. Haha, mari kita tidak membicarakannya hari ini. Kita tidak bisa membiarkan Song of High Mountains and Flowing Water milik rekan Yu dan arak Lady Purple Cham milik rekan Jing yang terbuang sia-sia. Han Li tertawa dan mengganti topik. Itu benar, itu benar. Rekan Li, minum dulu. Tuan Jing yang tersenyum ketika dia menuangkan anggur ungu ke dalam cangkir zamrud yang telah dia siapkan dan menyerahkannya kepada Han Li. Setelah Han Li mengambilnya, dia membawanya ke hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia berkata perlahan, aroma 100 daun, buah berputar, bodi bunga ungu. Rekan Jing yang benar-benar murah hati. Anda benar-benar menambahkan begitu banyak hal baik ke dalam kendi anggur buah ini. Mengesankan. Setelah kamu mengendusnya, aku hampir tidak bisa menyimpan resep anggurnya lagi. Kamu benar-benar memberitahuku semuanya. Bagaimana kamu melakukannya? Tuan Jing yang berseru kaget. Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ayo, lanjutkan minum. Kata Han Li sambil menggelengkan kepalanya dengan tenang. Ketika dia berada di Jalan Naga Obor, dia telah berinteraksi dengan Taois Huyan untuk waktu yang lama dan telah mencicipi semua jenis anggur yang enak. Mereka berdua juga banyak berkomunikasi tentang pembuatan anggur, jadi indera penciuman dan rasa Han Li dilatih dengan cara ini. Ketika semua orang melihat ini, mereka juga tersenyum dan mengobrol satu sama lain. Suasana pun menjadi lebih hidup. Ketika mereka menikmati diri mereka sepenuhnya,
Tuan Jing yang tiba-tiba berkata kepada Yang Mulia Api Panas Abadi dengan wajah bangga, "Hehe, api panas tua, Anda telah berada di kota mengumpulkan kun begitu lama, apakah Anda pernah berpartisipasi dalam lelang pavilion?" Itu adalah acara akbar yang diadakan setiap 3000 tahun selama perayaan berdirinya kota. Jumlah peserta setiap kali dibatasi, dan sutra giok emas, yang digunakan sebagai tiket masuk, bahkan lebih sulit diperoleh. Saya masih ingat bahwa pelelangan sebelumnya sangat luar biasa. Ada orang yang menjual sutra ini di pasar, dan harga tertinggi adalah 600 batu meta abadi. Kuncinya adalah ada harga tetapi tidak ada pasokan. Tes, 600 batu meta abadi hanya cukup untuk masuk dan melihatnya. Meskipun saya tetua agung dari Sekte Daun Api, saya tidak dapat menyia-nyiakan sumber daya seperti ini. Secara alami, saya belum pernah ke sana sebelumnya. Hot Flame Immortal meliriknya dan berkata, "Hehe, jadi kamu juga belum pernah melihat sutra giok emas?" Tuan Jing yang berkata sambil tersenyum. "Orang tua, apa yang ingin kamu katakan?" Hot Flame Immortal mengerutkan kening dan bertanya, "Saya ingin memperluas wawasan Anda." Saat berbicara, Tuan Jing yang melambaikan telapak tangannya. Cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya dan sehelai daun emas seukuran telapak tangan muncul. Daun emas itu sepertinya ditenun dari sutra emas yang sangat halus. Ada berbagai pola burung, binatang, ikan, dan serangga di atasnya. Di tengahnya berdiri menara segi 8. Tatapan Hanli menyapu dan segera mengenalinya. Itu adalah pavilion Gyokun. Ini, tidak mungkin. Masih ada lebih dari 200 tahun sampai perayaan berikutnya. Sutra giok emas ini tidak dapat diedarkan secepat ini. Hot Flame Immortal meluruskan tubuhnya dan terlihat tidak percaya. Apakah menurut Anda gold jade silk saya palsu?" Wajah tua Tuan Jing yang menjadi gelap dan berkata dengan sedih, "Tentu saja aku tahu itu tidak palsu. Sutra giok emas ini dibuat oleh Gunung Baizhao dengan menggunakan metode rahasia. Pengerjaan semacam ini tidak dapat ditiru di tempat lain. Ditambah lagi, ada pengawasan istana Black Mountain Immortal. Siapa yang berani menirunya? Bukankah itu mengejar kematian? Tapi justru karena ini saya merasa tidak bisa dipercaya." Hot Flame Immortal berteriak. Saat Hanli mendengar kata Gunung Baizhao, hatinya sedikit tergerak. Dia tidak asing dengan sekte dunia abadi ini. Kembali ke alam roh, dia telah mengolah metode kultivasi mereka, metode penyempurnaan harta karun 100 meridian. Dia juga telah mendengar nama sekte ini berkali-kali. Dikatakan bahwa itu adalah salah satu sekte penyulingan raksasa teratas di seluruh domain abadi. Itu memiliki cabang di banyak domain abadi yang besar. Kekuatan dan pengaruhnya tak terduga. Melihat hal tersebut, Yu Ziki pun berhenti memainkan sitar dan berhenti di belakang Mo Wuxue. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, ekspresi Master Sinik yang tiba-tiba berubah. Dia meniru Hanli dan perlahan menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan tenang, "Tidak layak disebut, tidak layak disebut." Hot Flame Immortal meludah lalu berkata, "Kamu orang tua, kamu tidak memiliki niat baik dalam mengundang kami untuk minum hari ini. Aku khawatir kamu di sini untuk memamerkan sutra giok emasmu, kan?" Master Sinik yang memiringkan kepalanya ke belakang dan meminum secangkir anggur lagi. Dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Aku hanya mengeluarkan emas dan sutra giok ini untuk memberitahu rekan Daois Li bahwa aku akan mengawasinya di pelelangan gedung Jade Kun yang akan datang. Jika ada Xuanzi kristal lain untuk dijual, saya pasti akan membelinya untuknya." Hot Flame Immortal tiba-tiba mengungkapkan senyum nakal dan berkata, "Orang tua Jingyang, jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak membantunya sampai akhir dan langsung memberikan sutra giok emas ini kepada rekan Li? Yah, selama pelelangan, aku juga ingin melihat apakah ada harta yang aku suka,
Hehe, Jingyang yang terhormat tersedak ketika mendengar itu. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan menyingkirkan sutra emas dan giok tanpa mengedipkan mata. Han Li sebenarnya tergerak oleh kata-kata Hot Flame Immortal, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung. Sebaliknya, dia mengirimkan suaranya ke Master Jingyang. Rekan Jingyang, bisakah kamu memberikan sutra giok emas ini kepadaku? Apakah itu batu meta abadi, pil, atau magic treasures? Katakan saja padaku. Jika Anda memilikinya, saya tidak akan menolak. Jika saya tidak memilikinya, saya akan mencoba mencarikannya untuk Anda. Bahkan resep anggur langka yang membuat Anda ngiler, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tuan Jingyang, yang menerima transmisi suara Han Li, berhenti sejenak. Dia sepertinya jatuh ke dalam keraguan. Setelah beberapa saat, dia menjawab, saya benar-benar minta maaf. Sepotong sutra emas dan giok ini tidak mudah didapat, jadi saya tidak bisa menjualnya kembali kepada Anda. Tapi yakinlah, selama kristal Xuanzi muncul di pelelangan, saya pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya untuk Anda. Karena kamu tidak bisa menjualnya kembali, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu mendapatkan emas dan sutra giok ini? Han Li bertanya lagi. Meskipun pelelangan Gedung Jade Kun akan diadakan lebih dari 200 tahun kemudian, pekerjaan persiapan sudah dimulai. Dikatakan bahwa mereka kekurangan alkemis untuk menilai pil tahun ini. Saya melihat bahwa keterampilan rekan Daois Li dalam alkimia tidaklah dangkal. Mengapa Anda tidak mencobanya? Setelah jeda lagi, Tuan Jing yang mentransmisikan suaranya. Kalau begitu, sutra emas dan giok rekan Jing yang juga diperoleh dengan cara ini. Han Li mengangkat alisnya sedikit dan mentransmisikan suaranya. Aku membantumu karena niat baik, tetapi rekan Daois Li sangat ngotot. Itu tidak menyenangkan. Tuan Jing yang menghela nafas dan menjawab tanpa daya. Terima kasih banyak. Han Li benar-benar tidak bertanya lagi. Hot Flame Immortal dan yang lainnya sama sekali tidak menyadari hal ini. Mereka masih minum dan menertawakan Tuan Jing yang karena terlalu pelit. Setengah bulan kemudian, Han Li sekali lagi meninggalkan Idle Cloud Mountain. Menurut instruksi yang diberikan oleh Master Jingyang, dia langsung pergi ke Gedung Jade Kun setelah memasuki pusat kota. Gedung Jade Kun masih sama seperti terakhir kali dia datang. Pintunya ditutup dan jimat disegel. Han Li melewati Gedung Jade Kun dan berjalan di sepanjang jalan di belakang. Akhirnya, dia memasuki jalan buntu selebar 6 kaki. Dia berjalan ke dinding batu abu-abu di ujung gang dan mengangkat telapak tangannya. Kekuatan spiritual berkumpul di telapak tangannya dan dia menekannya ke dinding. Seluruh tubuhnya ditarik oleh kekuatan isap yang tak terlihat ke dinding. Han Li hanya merasa penglihatannya menjadi gelap. Sosoknya sudah muncul di halaman yang luas. Segera setelah itu, suara armor yang bertabrakan terdengar. Beberapa prajurit yang mengenakan baju besi perak mengkilap mengelilinginya di tengah. Tatapan Han Li menyapu orang-orang ini dan menemukan bahwa mereka tidak memiliki aura orang yang hidup. Mereka semua adalah tentara Dao. Yang lebih mengejutkannya adalah para prajurit Dao ini mengenakan baju besi dengan pola roh di sekujur tubuhnya. Masing-masing terlihat ada semburan gelombang kuat yang datang dari mereka. Mungkin masing-masing kekuatan mereka tidak kurang dari seorang kultivator Grand Ascension. Meskipun mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Dewa Emas, siapa tahu ada batasan khusus lain yang tersembunyi di tubuh tentara Dao ini. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Pada saat ini, suara yang agak mekanis datang dari salah satu tentara Dao. Kudengar paviliun Gyokun membutuhkan penyuling pil, jadi aku datang ke sini untuk mencobanya. Han Li memotong langsung ke pengejaran. Ikuti aku. Setelah seorang prajurit Dao selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula besar di belakang halaman. Han Li mengikutinya dan berjalan mendekat. Tentara Dao lainnya membentuk tim dan mengikuti dengan cermat. Di pintu masuk aula,
semua tentara Dao dibagi menjadi dua tim. Mereka berdiri berdampingan di kedua sisi pintu dan berhenti bergerak. Han Li melihat sekeliling, mengambil beberapa langkah ke depan, membuka pintu, dan masuk. Bagian dalam aula terang benderang, dan ada 3 kursi besar yang diletakkan tepat di depan pintu masuk aula. Di setiap sisi duduk seorang lelaki tua berjubah merah tua. Salah satunya mengenakan mahkota tinggi di kepalanya, dan sosoknya kurus. Yang lainnya memiliki wajah seperti kencan, dan tubuhnya tinggi dan kokoh. Kursi di tengah kosong, dan tidak ada yang duduk di atasnya. Pakaian pria tua itu memiliki gaya yang sama. Ada pola api yang dibordir di dada mereka. Ada 2 palu yang saling terkait di bagian atas. Kamu bilang kamu di sini untuk melamar posisi penilai alkimia. Pria tua di sebelah kiri bertanya dengan suara serak. Itu benar, kata Han Li keras. Apakah kamu tahu persyaratan kami untuk penilai alkimia? Pria tua kekar di sebelah kanan bertanya. Saya tidak tahu. Han Li menggelengkan kepalanya. Yang kita butuhkan adalah penilai alkimia yang setidaknya bisa menyempurnakan pil kelas dewa primordial. Apakah kamu memenuhi syarat? Pria tua bermahkota itu bertanya. Suaranya masih tenang. Jadi, selama aku bisa memurnikan pil kelas dewa primordial, aku bisa mendapatkan sepotong emas dan sutra giok. Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar. Jika Anda benar-benar dapat melakukannya, Anda secara alami memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Tentu saja, Anda juga harus memenuhi tanggung jawab Anda sebagai penilai alkimia, kata lelaki tua kekar itu dengan anggukan. Apakah ada ruang alkimia di tempatmu? Pinjamkan padaku. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi dan bertanya. Ada di aula samping di sebelah kiri. Pria tua kekar itu mengangkat tangannya dan menunjuk. Han Li siap untuk ini. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan ke aula samping dan menutup pintu. Pada saat ini, sesosok perlahan keluar dari aula belakang dan duduk di kursi besar di tengah. Dia melirik ke aula samping dan berkata, "Hei, dia cukup berhati-hati. Dia bahkan membuat batasan isolasi, nilainya tidak rendah. Wakil Master Mountain, bisakah orang ini benar-benar memperbaiki pil kelas dewa primordial?" Pria tua bermahkota itu menoleh ke samping dan bertanya kepada orang yang duduk di kursi utama. Bagaimana saya tahu? Saya hanya mencoba peruntungan saya. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya, kata pria itu sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, lebih dari 5 bulan telah berlalu. Pintu aula samping yang selama ini tertutup akhirnya terbuka. Setelah 1 kali gagal, Han Li menggunakan sisa bahan spiritual terakhirnya untuk akhirnya menyempurnakan 3 pil giok jernih. Pil ini penuh dengan spiritual ki dan kualitas yang sangat baik. Di antara clear jade pills yang pernah kulihat di masa lalu, ada di 3 besar. Pria tua bermahkota itu memegang pil yang baru dibuat di telapak tangannya dan memuji. Tidak buruk, tidak buruk. Rekan Taois, pencapaian Anda dalam alkimia telah mencapai kesempurnaan. Anda memang memenuhi syarat untuk menjadi penilai pil kami. Pria tua kekar dengan wajah seperti jujube merah jauh lebih tenang. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saatnya untuk meminta pemimpinmu, rekan Taois Jing Yang, untuk keluar dan menemui kami," kata Han Li sambil tersenyum sambil mengambil pil giok bening dari lelaki tua bermahkota itu. Mendengar ini, wajah kedua lelaki tua berjubah hitam itu menegang. Mereka saling memandang dan untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. "Haha, kamu memang rekan Daois Li. Kamu menebak identitasku begitu cepat." Pada saat ini, tawa datang dari aula belakang dan Tuan Jing yang perlahan berjalan keluar. Saat ini, dia juga mengenakan jubah merah tua. Gayanya persis sama dengan jubah kedua lelaki tua itu, hanya saja pola api yang disulam di dadanya berwarna keemasan. Apa yang sulit ditebak? Ketika saya pertama kali tiba di sini hari itu,
mereka bahkan tidak menanyakan identitas saya dan langsung membiarkan saya mencoba alkimia. Jelas mereka sudah mengetahui identitas saya. Setelah dipikir-pikir, sepertinya rekan Daois Jing Yang adalah satu-satunya yang tahu bahwa saya akan datang ke sini. Selain itu, rekan Taois, apakah Anda takut saya tidak akan menebak bahwa Anda adalah pemimpinnya? Mengapa Anda bersikeras meninggalkan kursi kosong di aula utama? Han Li berkata sambil tersenyum. Haha, rekan Daois Li, mulai sekarang, kamu harus belajar untuk melihat melalui hal-hal tetapi tidak mengatakannya, kata Master Jing yang sambil tersenyum sambil melirik ke kursi kosong yang lebar. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya. Kedua lelaki tua bermahkota itu segera minta diri dan berbelok ke aula belakang sebelum pergi sendiri. Rekan Daois Li, sebenarnya aku ingin memberitahumu secara langsung, tapi pelelangannya diselenggarakan bersama oleh Istana Black Mountain Immortal, dan cabang Gunung Baizhao kita. Masih ada beberapa aturan yang harus diikuti. Aku tahu tentang keterampilan alkimia, tetapi sebenarnya, saya hanya meminta Anda untuk datang sebagai formalitas. Tuan Jing yang terbatuk beberapa kali dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu. Kuharap rekan Jing yang tidak akan menyembunyikan identitasmu dariku. Apa identitasmu? Han Li bertanya dengan sedikit cemberut. Tuan Jing yang menghela nafas ketika mendengar ini. Dia tidak langsung menjawab. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan labu anggur dari bawah jubahnya dan menuang anggur untuk dirinya sendiri. Saya salah satu dari 72 wakil Master Gunung-Gunung Baizhao. Saya bertanggung jawab atas cabang alam abadi bumi hitam. Setelah anggur masuk ke tenggorokannya, dia terus berbicara. Alam dewa bumi hitam, mengapa bukan alam dewa gunung hitam? Han Li bertanya dengan ragu. Alam dewa bumi hitam, alam dewa gunung hitam, alam dewa Fuze, dan alam dewa Yuanjing relatif dekat satu sama lain. Sekarang tidak ada domain barbar yang memisahkan. Mereka secara kolektif dikenal sebagai alam dewa 4 aliansi. Cabang Gunung Baizhao kami terletak di alam dewa bumi hitam, tetapi mencakup seluruh alam dewa 4 aliansi. Kalau tidak, saya, wakil guru gunung, tidak akan ditempatkan di sini. Tuan Jing yang tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Kalau begitu, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu di Wild Crane Valley? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Temperamen saya mirip dengan Old Hot Ghost. Saya tidak tahan dengan hal-hal sepele ini. Saya mendengar bahwa ada tempat yang begitu indah di alam dewa gunung hitam, jadi saya melakukan perjalanan jauh karena kekaguman. Setelah itu, saya bertemu Yu Ziki dalam perjalanan dan menjadi teman dekat. Kemudian, kami bergegas ke Idle Cloud Mountain bersama-sama dan tinggal di Wild Crane Valley, jelas Tuan Jing Yang. Melihat Han Li masih ragu, Tuan Jing Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya dengan bercanda, jangan tidak tahu berterima kasih. Awalnya, saya tidak perlu secara pribadi mengatur pelelangan di kota Gathering Earth, dan saya tidak ingin terlibat sama sekali. Hanya karena saya ingin mengumpulkan informasi tentang batu bunga hati untuk Anda, saya terlibat lagi. Sekarang, saya dicurigai oleh Anda tanpa alasan. Tidakkah menurutmu aku dianiaya? Apakah benar hal itu merupakan masalahnya? Han Li santai dan bertanya sambil terkekeh. Hehe, sebenarnya bukan hanya itu. Saya datang ke pelelangan gedung Jade Kun ini setiap saat. Hanya saja saya selalu datang untuk menawar sebagai individu. Kali ini, saya pengecualian dan saya terlibat dalam urusan lelang, kata Tuan Jing yang dengan senyum canggung. Tidak peduli apa, saya masih harus berterima kasih atas masalah ini, rekan Taois. Anda selalu menginginkan metode pembuatan Bir Fire Saliva Wine dan Red Mulberry Wine. Setelah saya menyelesaikannya, saya akan memberikannya kepada Anda bersama dengan beberapa pengalaman pembuatan anggur saya. Untuk lembah bangau liar, Anda tidak perlu khawatir. Saya bukan orang yang banyak bicara,
jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa, kata Han Li sambil menangkupkan tangannya ke arahnya. Master Jing yang mengacungkan jempol dan memujinya, rekan Taois Li, kalian sangat benar. Ayo, 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 mari kita minum. Hari ini, kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Petik 2.